Gunakan akal sehat, mari kita diskusi, gunakan data yang akurat dan pendalaman materi terhadap data-data yang kita sajikan. Saya kira begitu dari saya, teman-teman, silakan diambil alih. Siap, Gurunda. Ada konsensus yang sangat menarik dari tadi, Gurunda, dari ketiga Okten. Ketiganya mengakui bahwa manusia itu menjadi Tuhan tidak ada masalah. Itu dipaparkan ketika Musa menjadi Tuhannya Fir'aun katanya. Ini yang membawa tadi awalnya Pak Tuhan Denny, si Berlemurai, dan juga Julio Gomez tadi itu. Gimana menurut pandangan Gurunda? Apakah benar manusia itu menjadi Tuhan bisa? Sebenarnya mereka mengatakan itu karena nafsu, karena terlanjur menuhankan makhluk yang keluar dari kubur. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sebenarnya kalau mereka buka diri untuk belajar Bible, jangan Al-Quran dulu, terlalu berat untuk mereka pahami. Di dalam kitab mereka diceritakan di Kisah Para Rasul nomor 35, bunyinya gini. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri kepadanya di semak duri. Jadi Bible ini menceritakan malaikat datang kepada Nabi Musa menampakkan diri kepada mereka dalam Malaikatkah Tuhan sendiri? Ya, sabar, nanti Anda Tunggu dulu, tikus. Oh, Musa di kitab kamu. Kalau kemudian di dalam data 38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat. Di antara malaikat. Kalau ada pemahaman bahwa malaikat itu adalah Tuhan itu sendiri, berarti di sini kita ganti. Oh, bukan Tuhan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara Tuhan, di antara Tuhan yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup itu lalu disampaikannya kepada kamu. Nomor 53. Yang mana? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi kalau malaikat itu adalah Tuhan, maka kita ganti begini. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Oh, berarti banyak Tuhan ini. Itulah kesalahan fatal dari agama Kristen, karena menganggap malaikat itu Tuhan, menganggap Tuhan itu malaikat. Ini kesalahan fatal. Karena mereka menganut ajaran dari barat, bukan menganut ajaran dari ajaran orang-orang Yahudi. Bukan Tuhan jumpa Musa secara langsung. Baca Keluaran 33 ayat 12. Tadi Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, seperti seorang berbicara dengan temannya. Baik. Saya ajarin ya. Jadi gini. Gantian ya. Saya ajarin. Nanti dulu Zuma. Saya ajarin. Anda mengatakan Keluaran 3. Sabar. Saya patahkan argumentasi kamu hanya dengan 1 detik sampai 5 detik. Keluaran 3 yang menampakkan, sabar dulu. Keluaran 3 yang menampakkan diri kepada Musa itu Anda baca di data nomor 2-nya. Selesai. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa. Ternyata ketika sampai di sana, malaikat itu berseru kepada Musa. Apa kata malaikat itu? Musa, Musa. Lalu Musa menjawab, ya Elohim, ya Tuhanku. Jadi yang dianggap Tuhan di situ adalah malaikat. Gitu, silakan. Izin Zuma, izin. Keluaran 33 ayat 12, Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka.
Seperti Oke. seorang berbicara dengan temannya. Okey. Di ayat Okey, baik. 23, Musa melihat belakang Tuhan. Okey. Baik. Baik. Jadi Mana ayat itu? okey. Baik. Saya bantah. Sudah kau dapat Wa tu maka- ayat? Keluaran Tunggu dulu. sebentar, sabar Zuma. Kau kan gurunda. Keluaran 33 ayat 12 dan 33, Musa melihat belakang Tuhan dan berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Sudah? Banyak lagi ayat-ayat itu. Ya, sudah Bantah ya. itu ayat. Ya sudah, di bantah. mute, gantian. Di mute. Jangan takut. Okey. Iya, di Diam. mute tikus. Iya, diam. Di mute karena Anda ramai. Okey. Jadi bagi kami, apa yang terjadi terhadap Nabi Musa di kitab Keluaran 33 itu tidak masalah. Karena memang Tuhan itu berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak dalam bentuk wujud. Makanya Al-Quran menggariskan di dalam surah Asy-Syura ayat 51. Dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan fayuhya bi isnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Jadi pada saat Allah berfirman kepada Musa, Allah berbicara dari balik tabir. Bukan Allah langsung kepada dia, enggak. Bukan. Makanya dalam Keluaran 33 dikatakan, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan menghalau orang Kanaan. Ketika Tuhan kemudian berbicara kepada Nabi Musa di balik tabir, itu betul. Al-Quran juga mengatakan itu. Surah Taha, bagaimana Allah berbicara langsung kepada Musa, tapi melalui tabir. Tidak Allah turun ke bumi. Kata Nabi Musa, ya Rab, aku tahu kau itu ada. Ya Tuhanku, aku percaya engkau itu ada. Tapi aku ingin melihatmu. Aku ingin melihat kamu itu seperti apa keadaannya. Apa kata Allah? Lantarani, wahai Musa, kamu tidak akan sanggup melihat aku. Makanya di dalam kitab Keluaran itu dikatakan, tidak ada orang yang sanggup melihat aku bisa hidup. Nggak ada. Karena memang Nabi Musa tidak melihat Tuhan. Tidak bisa. Kata Nabi Musa, perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku, perlihatkan. Sudah Zuma. Iya, sebentar Iya. tikus. Maka Iya, kemudian panjang sudah itu Sebentar. khotbahnya. Sebentarlah tikus. Maka Tuhan mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Itulah Ya bukti. beza Tuhan, wajarlah itu. Tuhan Israel kan tidak sama dengan Tuhan kamu. Itulah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada Nabi Musa itu memang menyatakan dirinya melalui tabir, tapi Iya beda. dia tidak Tuhan ini bangsa buktinya. Israel dengan Tuhan Bukti kamu tak sama. buktinya Keluaran Gantian, 20 tikus. Keluaran 33 nomor 20 itu benar. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang memandang aku dapat hidup. Benar sekali. Memang Iya, berbeda kau tak dengan baca Tuhannya ayat 23. Kristen. Memang Berbeda wajahnya dengan tidak Tuhannya dilihat, Kristen. tapi belakang Tuhan dilihat. berbeda dengan Tuhannya Kristen, bukan cuma dilihat, dibunuh. Tuhan Kristen Dibunuh itu oleh- Tuhan bangsa Israel lah, Bapak Waduh, Firman Darah iya. Kudus. Sebentarlah tikus, Tuhannya gantian Kristen tikus. bukan cuma Sabar, dilihat, bukan cuma sabar. Jangan dipromotin. lari. Yesus Kamu itu dulu. ditonton oleh Tapi dibunuh pun boleh, dibunuh. Waduh. Tidak, Zuma lari-lari ke Ini yang menonton orang Malaysia semua tikus. bincang. Waduh. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Kau bilang Tuhan pakai malaikat. Lah, itu dalil kitabmu yang mengatakan itu loh. Kitabmu yang mengatakan, kisah para rasul 7. Teofani dalam rupa malaikat. Kau paham tak? Di mana coba kau tunjukkan kepada saya di mana dalilnya di dalam kitab Keluaran Tuhan berteofani dalam rupa malaikat. Silakan, Iya. saya tunggu. Kejadian Mana dalilnya? 18 ayat 1. Tuhan menampakkan diri dalam rupa manusia. Oke. Itu teofani. Oke, baik.
Di situ dikatakan Pernah ada jadi 3 manusia malaikat. kan? Sabar. Enggak pernah. Nggak pernah. Kejadian 18 ayat 1, Tuhan Oke, pernah kita jadi baca, manusia. kita baca supaya Anda itu bisa berpikir. Kau tidak tahu apa itu teofani? Sabar dulu. Gantian dulu itu Supaya orang-orang itu bisa berpikir bahwa ternyata kamu juga bisa berpikir bahwa ternyata orang Islam itu lebih paham Bible daripada kamu sendiri. Oke? Maka kita harus pahami kemudian bahwasanya ternyata yang datang kepada Abraham itu bukan Tuhan, tetapi lagi-lagi malaikat. Oke? Tulis Yahweh dalam teks asli. Oke, kita buktikan, kita buktikan. Teks asli tertulis Kita buktikan. Yahweh menjadi manusia. Kita buktikan Bukan dalilnya. Boleh. Malaikat menjadi manusia. Jadi orang-orang ini pingin kali Tuhan itu berupa manusia memang. Ya, apa lagi sudah tertulis. Karena mereka ini memang penyembah manusia kan. Yesus itu kan manusia. Jadi dia memaksakan Tuhan yang datang kepada Yesus. Mereka kemudian mereka mau kali supaya Tuhan yang menyatakan diri melalui malaikat kepada Bani Israel, kepada Abraham, kepada Musa itu juga manusia. Mereka pingin kali Bukan seperti melalui itu. malaikat. Teofani dalam rupa malaikat. Coba kamu tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berteofani. Tunjukkan kepada saya. Kejadian 18 ayat 1. Kejadian 18 itu sudah dibantah tadi, udah dibantah tadi. Bantah, Di dalam Keluaran teks asli 33 tertulis Yahweh menjadi manusia. Saudara, kalau malaikat aja bisa disebut Tuhan, makanya Musa pun bisa disebut Tuhan. Keluaran 7 nomor 1. Dan Musa mengatakan dalam Keluaran 33. Keluaran 33 nomor 20, tidak ada seorang pun yang mampu melihat Tuhan. Jadi yang dilihat Abraham ini siapa? Betul. Tidak ada siapapun boleh lihat, tapi Tuhan bisa berteofani. Jadi belukar api saja boleh, apa susah jadi manusia? Coba kau tunjukkan di mana berteofani, di mana tulisan di mana Tuhan berteofani itu dalilnya di mana? 18 ayat 1. Di situ tidak berteofani. Diri dalam rupa manusia. Di situ tidak berteofani. Nah, teofani di situ tidak berteofani. Di situ kemudian Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri maksud teofani. Alam semesta ini Tuhan menampakkan diri melalui alam semesta itu mah biasa. Kamu tahukah makna teofani? Tahu. Apa? Itu konsep pagan. Dari mana kau dapat? Kutanya dulu kamu. Pengajaran tentang materi teofani itu apa? Teofani. Kutanya dulu kau. Kamu dapatkan ilmu teofani itu dari mana? Ya, kau jelaskan apa yang kau tahu. Ya enggak, kutanya dulu kamu. Kau tidak tahu. Dari pagan Yunani. Beza teofani dan inkarnasi. Kau tahukah beza teofani inkarnasi? Gantian lah tikus. Waduh, kau itu nyerocos. Silakan Bunda. Jawab. Makna teofani dan inkarnasi kau tahukah bezanya? Hanya kau belajar dulu. Bunda sinyalnya Bunda mungkin kepental. Waduh. Gantian lah tikus. Kau belajar dulu lah Zuma. Bahas sedikit. Kau longor tikus, botol kau. Tak banyak, tak payah lah diskusi sama kau. Mau repot, kabur. Gerunda kebental, kenapa? Ini Keradil naik Keradil juga, ini orang Malaysia ini Keradil. Silakan naik. Gerunda kebental, kenapa Gerunda? Langsung ini ya. Langsung cat Gerunda. Kenapa? Kok
kok langsung nggak ada Gerunda ini. Di tetep layar teman-teman, yuk tetep layar dulu teman-teman, biar komalnya makin kuat. Kalau ada Loforen silahkan Loforen aja, Loforen teman-teman. Ya Loforen, lalu tetep layar. Habis Loforen tetep layar teman-teman, yuk. Waduh. Masa Gerunda kena tombak? Disapa dulu Kang Dito. Ya, Lihar, monitor Lihar. Selamat malam. Selamat malam, Lihar. Atau padam listrik mungkin bilang ya, Gerunda. Bisa jadi jaringan juga. Lihar, Islam apa Kristen? Ustadz Felix monitor, jaga-jaga Ustadz. Kang Dito, monitor Kang Dito kan? Ya, aku di tempat rame juga nih. Enggak, kondisikan dulu sama sholat Isya. Oh iya, ya siap. Enggak, takut ada Gerunda di bawah. Ya, aku perhatikan Sambil dicek, ya. Kenapa nggak naik lagi Ticus? Botol kau. Drill malam drill. Drill malam drill. Drill malam drill. Kristen atau Muslim drill? Drill. Kok masuk Kak? Oh ya udah dibawa dulu ya Kak Drill ya. Oke, happy ku, selamat malam Kristen Muslim. Happy. Happy malam. Happy ku, Kristen atau Muslim? Happy ku. Ini bom. Asli nggak nih? Kevin Bastian, selamat malam. Loh, kabur. Halo. Ustaz Felix, masuk dulu Ustaz Felix, aku di tempat rame Ustaz. Iya, udah nggak ada Oten ini. Ayo naik Bang, siapa ini yang dari Malaysia, Paci, naik Paci. Ayo Paci, naik.
Oten pergi demo katanya. Lagi mulung besi tua tuan Hanapi. Naik Pakcik dari Malaysia naik. Kita diskusi santai aja. Ayo Pakcik. Ayo, Oten, silakan naik, Kristen. Ayo, Pakcik. Ini Pakcik dibawa pasang kuping nggak mau naik. Ayo, naik, Pakcik. Disambung diskusi kita kemarin, Pakcik. Pakcik harus sadar, Pakcik. Kau tak bolehlah kau sembah manusia. Ya, selamat malam, MD Zoo. Selamat malam. Selamat malam, Bang Bezu. Jaringan juga error ya? Iya, jaringannya macet-macet, Bang. Di tempat antum juga? Iya. Oh, saya teriak-teriak dari tadi, ternyata saya sudah dibawa. Gitu ya toh. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang dibawa tadi itu sama si mana tadi, si kambing tadi itu di dalam Kejadian 18 nomor 1 itu sebenarnya tidak begitu terjemahannya. Terjemahan yang sebenarnya di situ adalah Tuhan melihat kepada Abraham. Nah, itu Tuhan melihat kepada Abraham dekat pohon terbantrin.
Kemudian di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Tuhan yang melihat kepada Abraham. Tidak dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri. Itu fatal sekali terjemahan itu. Fatal. Jadi Tuhan melihat Abraham. Nah, setelah Tuhan melihat Abraham, kemudian Tuhan nanti itu mengutus malaikat kepada Abraham. Mengutus malaikat itu kepada Abraham untuk berbicara kepada Abraham. Nah, itu kesalahannya dia artikan bahwa ketika dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya dia sudah artikan, oh ternyata Tuhan itu pernah menampakkan diri dalam rupa laki-laki, kata dia. Tuhan menampakkan diri dalam rupa laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka semakin kuat memegang kepercayaan bahwa Yesus itu Tuhan karena Yesus itu manusia. Sedangkan yang punya kitab orang Yahudi, ada enggak mereka mengartikan bahwa yang datang kepada Abraham itu adalah manusia dalam bentuk jenis laki-laki yang adalah Tuhan? Enggak ada. Yang punya kitab enggak mengartikannya seperti itu. Mereka aja yang menganggap kita ini sasaran empuk. Jadi dengan PD-nya menggunakan terjemahan untuk kemudian mereka pelintir sendiri agar kita percaya kepada kebohongannya. Kita enggak bisa dibohongi begitu saja. Enggak bisa dibohongi begitu saja. Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian 18 itu, nanti itu Abraham menyajikan makanan gitu loh. Memberikan makanan, kemudian disajikan kepada penampakan yang datang berupa malaikat. Makanya dikatakan lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ memandang ke arah Sodom. Jadi malaikat-malaikat ini tadi dikatakan sebagai orang. Nah itu nanti dianggap sama penyembah makhluk kuburan yang tadi, oh ternyata memang betul. Dalam kitabnya Yahudi itu Tuhan datang menyatakan diri dalam bentuk orang. Padahal itu hanya terjemah. Itu terjemah yang mereka gunakan. Saya kira begitu. Silakan teman-teman. Ya silakan Bang Julio, naik lagi Bang Julio atau Pak Aci dari Malaysia, silakan naik Pak Aci. Terlalu tangguh Gurunda ya buat oten-oten. Mencret kelereng dia Gurunda. Karena kitab yang mereka pakai terjemahan. Iya. Kalau bertahan nih malu sendiri. Mempermalukan Karesteng kalau bertahan. Jalan satu-satunya kabur, melarikan diri sejauh mungkin. Cuma Kristen Indonesia yang ini, yang nekat. Tapi kan TikTok sekarang di Indonesia kan di ini, nggak bisa lah. Nah, yang ada di bawah Kristen luar negeri semua. Itulah mereka selalu memprotes ya. Kenapa sih kalian bahas-bahas agama kami? Takut kan dikuliti, kasihan. Dong. Siapa suruh kok? Jadi Karesteng, saudara. Naik Paci ini, mumpung ada Bang Zuma ini, Gurunda Zuma. Ayo Pak Paci, naik kau Paci, biar kau. Masa ada orang Malaysia ngaku Malaysia sembah manusia, aduh. Parahnya ya kau Paci. Anu itu, Dinda. TKI, kalau bukan TKI, TKW. Iya ya. Ini katanya orang Malaysia, orang Sabah katanya. Sabah. Nah ini bukan Paci yang naik. Ya Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam ya Bang? Islam Warahmatullahi wabarakatuh. Islam, cuman saya dari dulu nonton Bang Zuma di YouTube dan juga di TikTok ini, dia ngefans sama Bang Zuma. Ya. Gitu. Ya. Dan semoga Bang Zuma sehat selalu, murah rezeki, panjang umur. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya, Makasih semua Bang. kita lah.
teruskan perjuangan Bang Zuma. Paling Amin. tidak ya alhamdulillah untuk menambah iman ya termasuk saya sendiri. Iman dan takwa. Kalau saya suka mendengarkan apa debat Bang Zuma. Oke, kalau seperti itu saya pamit, izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tambah udang yang gak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bos, aku pamit undur diri. Kelasan dan Iya, ayo teman-teman Kristen yang ada di bawah, monggo silakan naik ya, diskusi atau kalau ndak sanggup untuk debat dengan Bang Zuma, ayo bertanya aja ya. Ilmunya gratis kok, tanpa memungut perpuluhan, teman-teman. Mereka mana mau belajar sendiri aja sulit, apalagi belajar mau diwaraskan sulit. Mereka sulit untuk menerima kebenaran itu. Sulit karena kapan mereka menggunakan akal, banyak hal yang mereka akan kehilangan. Makanan-makanan yang mereka suka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya doakan buat Bang Hos, Bang Arif sehat selalu, sukses selalu, panjang umur, diberkahi rezekinya. Buat guru saya, Guru Nda Zuma, semoga panjang umur, tetap tegar dalam menegakkan kebenaran, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan untuk kawan-kawan yang selalu menemani Bang Zuma di saat melawan orang-orang zalim yang coba memfitnah agama kita, semoga kalian semua diberkahi umurnya, panjang umurnya, mudah rezekinya, sukses dalam Allah. Ya itu aja Bang. Iya, saya mau dengar sedikit kata-kata motivasi dari Bang Zuma. Apa sih resepnya sehingga Bang Zuma tegar melawan orang-orang zalim ini? Itu Bang. Iya. Seluas-luasnya neraka Bang, adalah lebih afdal kalau surga itu sempit oleh karena penduduk, di mana mereka masuk surga karena lisan kita. Seluas-luasnya neraka, tapi lebih indah kalau surga itu sempit oleh penduduk atau penghuni yang masuk ke dalamnya karena sebagian dari lisan kita. Begitu saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kajian terkait dengan tuduhan Abraham datang padanya Tuhan berfirman, itu sebenarnya materi-materi dari Facebook sudah lama itu ya. Jadi orang-orang Yahudi itu tidak pernah kemudian mengajarkan kalau yang datang kepada Abraham berupa manusia itu adalah pencipta langit dan bumi. Mereka memandang malaikat yang datang kepada Abraham itu sama seperti kita memandang malaikat Jibril datang kepada Siti Maryam. Itu pandangan Islam dan pandangan Yahudi terhadap malakh Elohim atau malaikat Allah dalam tataran akidah, tauhid. Nah, ini terjawab ketika orang-orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan berteofani. Ya, Tuhan itu maksudnya memanifestasikan diri menjadi makhluk
di dalam kaidah ajaran paganisme Yunani menjadi dewa, dewa turun ke bumi menjadi makhluk, itu berteofani, itu tidak betul adanya. Dijawab di dalam Kejadian 22, Kejadian 22 itu di data nomor 11 dan juga di data nomor 15. Bagaimana yang berfirman kepada Nabi Abraham itu ternyata adalah malaikat. Kalaupun Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, Tuhan menyatakan diri melalui perantaraan tabir, sama yang dialami kemudian oleh Nabi Musa. Seperti itu adanya. Jadi tidak ada bagi kita penganut ajaran tauhid ini bahwa Tuhan itu pernah membentuk diri menjadi makhluk. Jadi yang datang kepada Abraham itu adalah malaikat, sama seperti malaikat yang datang kepada Bunda Maryam. Dan Nabi Abraham mendengarkan firman Allah juga itu seruan dari langit. Makanya dikatakan dalam Kejadian 22 nomor 11 gini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahut Abraham, ya Tuhan. Jadi kepada malaikat pun Abraham menyambutnya dengan panggilan Tuhan. Lalu malaikat berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada aku. Nih malaikat nih. Malaikat nih yang datang. Malaikat datang sebagai wakil Tuhan. Makanya ketika datang kepada Nabi Musa, innani anallah. Malaikat ini juga, Nabi Musa ini juga mengatakan kepada kaumnya, aku ini adalah Allah. Kenapa wahyu itu disampaikan oleh Nabi Musa? Maka Nabi Musa di sana kalau didudukkan kepada cara nangkap orang-orang Kristen, maka mereka menganggap Musa itu adalah Allah. Jangan bunuh anak itu, katanya, yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Lalu Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Lalu Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sebagai sampai sekarang ini orang-orang menyatakan bahwa itu adalah gunung Tuhan yang disediakan. Nah, kedua kalinya di data nomor 15-nya, kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ya, demikianlah firman Tuhan. Padahal yang berfirman itu adalah malaikat. Klarifikasi ini muncul di dalam pengakuan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maksudnya boleh mengaku Allah karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Begitu teman-teman sekalian. Jadi buat saudara-saudaraku kafir, kiper yang masih punya kesempatan untuk belajar, silakan perdalam materi Bible itu. Di situ nggak ada Tuhan datang karena Tuhan mengatakan, aku tidak akan pernah berubah. Yesaya 4:10 nomor 3, nomor 10. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Itu terbantahkan. Tidak ada Tuhan yang dibentuk. Kalau Tuhan datang dalam rupa manusia kepada Musa, itu keliru besar. Malaikat yang datang dalam rupa manusia sebagai penyampai firman Tuhan. Itu yang betul. Rip, kenapa naik-naikin saya kesini, Rip? Udah 7 kali saya tolak, dia naikin terus, Rip. Tukang curhat naik. Nafsu Arif nih, naikin saya 7 kali lo saya tolak, dinaikin terus sama dia nih. Sini nggak ada yang kuat mas saya, di kick mulu saya. Si Juma salah, nanti saya udah 3 kali. Omong besar. Apalagi si Dito, aduh nggak ada isinya. Omong besar. Lanjut diskusi aja. Udah terlanjur naik kok Osep, ngapain kok curhat? Ya udah 7 kali saya tolak, saya malas, percuma, mentok sama saya semua. Jadi mau turun? Sekarang mau Bukan turun? mau turun, ya mau turun, ngapain di atas ngadepin orang-orang kekalian gini? Nggak bisa ada perlawanan. Susah itu. Karena mereka tidak menggunakan akal dalam beragama. Itu akal itu adalah racun.
gunakan akal ya mualaf dia. Kalau mereka menggunakan akalnya dalam mengkaji Bible, mualaf. Bahaya itu. Kebencian pula yang didahulukan Bang Zuma. Iya, betul. Yang tadi akalnya tidak berfungsi, kemudian ditambah lagi dengan kebencian, ya tambah error. Kita baca Gurunda di dalam perjanjian lama ya, Bileam itu Tuhan menaruh firman ke dalam mulut Bileam, lalu Bileam itu menjadi penyambung lidah Tuhan. Jadi perantara, seperti halnya malaikat, penyambung lidah Tuhan. Kemudian Yesus pun berkata kan ada tertulis di dalam kitab Torahmu bahwa kepada siapa firman itu diberikan disebut Allah. Allah kata di situ kan, kata mereka. Jadi bukan berarti Allah yang jadi itu perantara mereka itu ya, perwakilan Tuhan, penyambung lidah Tuhan di muka bumi. Lanjut Gurunda. Mohon maaf. Ya udah cocok itu Bun, udah benar itu. Kalau tidak benar kas turun dari tadi. Udah benar itu, udah benar. Oke, ini saudara apa ini? Tuan Tuan Hanafi supporter kita, Gurunda. Oh, masya Allah. Salam kenal dari saya Bang. Dari Malaysia, beliau Gurunda. Oh, Malaysia. Pak Cik, Tuan Hanafi. Sepupunya Wak Ros kayaknya. Kenal dengan Wak Ros Bang? Kenal dan Upin. Ya teman-teman yang ada di YouTube ini live sekarang ini Bang. Memang TikTok belum bisa terupdate seperti kemarin, agak berat. Tapi ini live langsung. Oh, ya ini sekarang ini saudara Maureen Elva ini live sekarang. Makasih saudara Alim Bahri, Agus Salim, Barakallahu Fik, semua yang ada di YouTube. Kak Rose ya, Kak Ros. Iya betul. Oke silakan. Kalau ada di bawah penyampaikan cupang suruh naik. Padahal di dalam Bible-nya itu Kardil disuruh naik aja, Bang Felix. Itu kan enak diskusinya kemarin itu. Siapa? Iya, Dinda Felix lagi kalau gitu. Saya makan malam dulu sebentar, jangan kelamaan nanti. Enggak, Tadi itu maafkan saya kalau ada salah-salah, saya langsung smash kepalanya ya, Dek. kemarin Gurunda diskusi dengan Ustaz Felix. Siapa sih Dia itu? Dari tadi dia nyimak di bawah tuh orang Malaysia, Gurunda Zuma itu. Malaysia juga. Mau belajar dia. Yang tadi itu? Ya. Bukan etikus. Itu mah biang kerok neraka itu. bukan ini ada di bawah nih, belum naik ini Bang. Oh, udah sudah dinaikkan. Tapi masih belum dewasa kayaknya ya, Ustaz Felix kayaknya. Coba dikasih dedak dulu. Huah. Dedaknya ditabur coba. Mana tahu dia mau. Coba. Bunda Rahmat. Dedaknya Bunda Rahmat dedaknya campur air sedikit. Biasanya naik itu. Keluar dari kandang kalau biasanya digituin. Coba sekali lagi. Dedak. Dedak mau campur dedak mau campur air gula. Onde-onde itu. Nanti kalau kita ke Jakarta ada yang bawa onde-onde ya. Awas kalau enggak. Oh iya insya Allah. Kalau hotel lokal saya jambak di tadi saya undang Gurunda, dia hanya DM, nggak bisa naik. Gimana caranya ya katanya?
Kalau TikTok kita ini kan sudah TikTok luar negeri kita punya ini. Assalamualaikum. Oh, Habili, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ada mau disampaikan, Bang Habili? Iya Pak, saya daripada Malaysia. Iya, salam kenal Bang. Ya, salam kenal sahabat-sahabat semua. Cuma satu sajalah hujah saya terhadap Kristian ni. Kalau mereka menyatakan bahawa Yesus itu adalah Tuhan mereka, kenapa mereka tak mengambil Nabi Adam tu sebagai Tuhan? Kalau nak buat Tuhan sangat dah. Sebab Nabi Adam tu dia tak ada mak, tak ada ayah. Lagi hebat daripada Nabi Isa. Jadi itu dia lah hujah saya. Okey sahabat semua, teruskan. Ya, makasih Bang. Iya, Masya Allah, luar biasa ini. Kebanyakan dari luar negeri emang kan ya? Malaysia semua Ya, penontonnya Malaysia. umumnya Malaysia ini. Makanya si tikus naik itu malu-maluin orang-orang Malaysia sebenarnya. Karena yang nonton kebanyakan Malaysia kan ya. Malaysia semua. Iya, Satria monitor. Selamat malam Satria. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Baik, baik Bang Satria. Alhamdulillah. Dari agama mana Abang ini? Saya Muslim, Bang Juma. Saya Muslim, orang Lombok tapi di Malaysia, Bang. Oh, Masya Allah. Nah, Malaysia juga kan. Ya udah Bang Juma, saya minta izin turun dulu Bang Juma. Oke. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Bang Satria. Asal Lombok tapi kerjanya di perantauan ya di Malaysia. Di Malaysia. Iya, pahlawan devisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo Kardil, Kardil. Silakan naik Kardil. Kalau nggak mau diskusi belajar aja Kardil, ayo. Berarti di Indonesia ini yang bisa lihat TikTok live itu tinggal berapa orang aja kan ya? Iya kan ya? Benar nggak? Iya, iya. Betul. Kristen Indonesia itu komplain ke saya, kenapa saya kok nggak bisa naik komal, ada apa katanya? Sudah saya terima tapi nggak bisa naik kayaknya. Dari tadi banyak DM dari tadi. Silakan Karadil. Karadil ini mau belajar Gerunda. Gak apa-apa bertanya Karadil. Selamat malam semua, Bang Zuma. Malam, dari mana Bang? Pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang dari mana Bang? saya dari Malaysia. Oh, Malaysia juga. Ya. Iya. Apa Sering kabar? aku bang ke Komal ni. Oh ya? Punya masa lapang je selalu buka. Oh, syukurlah. Memang asli Melayu? Aku dari Sabah bang. Ya, asli Sabah maksudnya. Iya. Tapi bekerja di Semenanjung. Orang Di tua Johor. orang dari mana? Ya Sabah orang tua aku. Kenapa bisa jadi Kristen? Oh sebab kita lahir kita agama pemberian daripada orang tua kita kan. Orang tuanya dapat agama ini dari mana? Yelah leluhur aku Kristian, lahirlah aku Kristian bang. Berarti ada darah buletnya. Bulat tu apa bang? Afrika atau Oh Burundi? tak ada yang itu, tak ada. Kok bisa ya? Ayahnya dulu budak Portugis kayaknya Gurunda. Iya. Biasanya orang Malaysia itu sehat-sehat semua, kok bisa ya? Ya sihat lah bang, sihat saya. Kayak sehat kok
Oh sehat, mana bisa? Gimana ceritanya dibilang sehat? Sehat. Macam mana tu maksud Bang Zuma? Kalau sehat, tidak mungkin menyembah kepada sesamanya makhluk. Kalau sehat, iya. Kan pencipta langit dan bumi ini bukan makhluk. Benar tak? Iya. Benar. Nah, yang keluar dari kubur hari ketiga itu makhluk atau bukan? Itu bezanya gitu Bang Zuma. Makhluk atau bukan abangku? Kalau pemikiran manusia, ya makhluk memang. Jadi Tapi kita bukan- jadi kita hidup sebagai manusia ini pakai pemikiran apa? Kucing. Kan udah aku bilang kalau sehat tidak mungkin milih seperti nah ternyata kalau pemikiran manusia ya makhluk. Nah, Anda beragama pakai pemikiran apa rupanya? Kalau kami Bang Kristen itu bukan ya guna akal itu betul. Seharusnya agama itu tak Waduh. akal itu betul, tapi tak boleh Waduh. dengan tafsiran kita sendiri kan. Gitu Bang. Nah, kita pakai tafsir apa ini? Kita pakai tafsir apa supaya yang keluar dari kubur ini bisa bukan makhluk? Gimana ceritanya? Padahal ketika dia keluar dari kubur dia makan ikan goreng. Gimana akal mana yang kemudian bisa atau kita bunuh akal dulu? Matikan akal dulu. Ya bukan begitu Bang, maksudnya kalau kita lihat Yesus itu makan, Yesus itu tidur, Yesus itu lapar. Ya kita kan cakap memang manusia Yesus tu. Berarti makhluk kan? Ya tapi kita clear dulu Bang, adakah dia manusia biasa itu? Bukan. Jadi dia adalah manusia yang luar biasa. Luar biasa dia Bang. Jadi titel yang tertinggi yang dimiliki oleh Yesus adalah manusia luar biasa. Oke. Yesus manusia luar biasa. Yesus itu Nabi, Raja, Mesias sekaligus Tuhan gitu. Nah, yang bermasalah itu yang terakhir. Macam mana pula Anda bisa mengatakan dia punya kedudukan sebagai Tuhan? Kayak mana? Sementara dia itu manusia. Sebab di Bible kami mengatakan itu Bang. Nah, sebab di Bible kami mengatakan itu, Bang. Oke. Yesus Bible ini dosa, Bang. Mana ada manusia yang boleh mengampuni dosa siapa Bang? Ya Tuhan aja loh. oh enggak. Salah Anda. Salah. Tidak ada pengakuan Yesus di atas muka bumi. Sorry kok di atas muka bumi. Tidak ada pengakuan Yesus di Bible, aku telah mengampuni dosamu. Itu enggak ada. Enggak ada pernah Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu enggak ada. Orang Yesus aja berdoa dan minta tolong kepada Tuhan kok. Enggak ada itu Bang. Kenapa kalian bisa menuhankan makhluk yang keluar dari kubur? Bukan karena Yesus. Bukan karena Yesus yang mau. Bukan karena Yesus yang mengajarkan. Tetapi ada kuasa gelap yang menyelimuti abang sehingga abang tergiring dan tergadai untuk menuhankan kepada sosok tersebut. Yesus tak pernah mengajarkan itu. Gak pernah Yesus itu mengajarkan sesuatu yang ingkar terhadap Tuhannya. Yesus itu makhluk bertuhan. Beda dengan makhluk yang keluar dari kubur ini, memang dia mau dituhankan. Kalau Yesus yang asli nggak mau dia. Nggak mau. Yesus yang asli itu menurut abang yang mana? Nabi Isa kah? Sebab Yesus ini pun banyak pendapat Bang Nabi tentang keterangan Yesus di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua. Minimal yang harus dipelajari dan diketahui oleh saudara Kristen. Yang pertama
Yang pertama Yesus yang berpesan agar waspada kepada Yesus. Matius 24 nomor 4. Bacakan Bang, boleh bacakan. Yesus bicara kepada siapa waktu itu? Itu dulu. Ketika Yesus berbicara pada saat dia mengajar, dia berbicara kepada muridnya kan? Iya. Adakah Yesus berbicara kepada orang Roma? Gak ada. Tak ada. Gak ada. Kalau berbicara kepada orang Malaysia ada? Oh, tak ada lah Bang. Tak ada juga. Okey, berarti abangku ini sehat. Okey. Kita masuk. Yesus di dalam Matius 24 nomor 3, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya orang Yahudi kepadanya bercakap-cakap sendiri kepada Yesus. Yesus bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman?" Ya, itu dulu yang harus Anda save di otak. Oh, Yesus berbicara kepada murid-muridnya orang Yahudi, bukan kepada orang Malaysia, bukan kepada orang Kristen, tapi orang Yahudi. Apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman? Kedatanganmu. Kata Yesus, apa tanda kedatanganmu tu? Apa maksudnya tu? Kan Yesus mau pergi. Aku mau pergi dan aku akan datang. Kata muridnya, tanda kalau kamu yang datang itu apa? Karena jangan sampai datang kali kedua ni Bang. Ya, Oh, itu merujuk pada akhir zaman nanti kalau iya. Tunggu dulu, betul memang. Betul memang. Makanya di situ ditanya, apa tanda kedatanganmu? Itu dulu. Tanda kedatanganmu. Kalau yang datang itu Bang, nanti adalah kita diskusi lagi. Bos aku dah panggil masuk pick up dia. salam sama bosmu, sampaikan kalau saya lagi marah sama dia. Bunyi lonceng. Ya, oke saudara, oke nanti naik lagi ke sini. Aduh, Ya, ke sini lagi nanti ya. Iya, nanti aku datang lagi ni Bang Zuma. Oke saudara. Ya, siap. Aduh, bunyi loncengnya. Aduh, lonceng juga ikut dipengaruhi setan kan. Itu lonceng gereja atau apa? Lonceng masuk jam kerja. Oh, dinas malam beliau. Oke, lanjut teman-teman. Ingin tahu terjadi. Ini belum duduk ya Ustaz Arif. Jadi teman-teman di YouTube, ini live. Ayo ya. teman-teman Kristen yang ada di bawah, dia di luar negeri yang mau mendapatkan penginjilan gratis, silahkan di multi teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman yang tidak ada kerjaannya di bawah daripada nganggur, tap-tap layar, kirimkan ke grup WA kalian, biar pendeta bisa ke sini. Nanti biarkan pendeta kalian ngobrol sama kami. Apakah masih bisa berapi-api di hadapan kami atau hanya di gereja aja berapi-api pendetanya? Kalau di gereja kan pendeta berapi-api sampai keluar air mata gitu. Nah, apakah itu bisa mereka praktekkan di sini kan gitu? Bisa menghipnotis kami yang ada di sini. Di tap-tap layarnya diberikan kepada pendeta, biar pendeta naik ke sini, lihat bagaimana kami berdiskusi dengan pendeta.
apakah pendetanya kuat atau tidak. Begitu sudah. Karena ini penting, saudara juga penting untuk memahami itu. Karena pendeta yang mengajarkan kalian kan. Nah, pendeta ini harus memberikan solusi dari masalah yang kalian hadapi terkait dengan isi Bible yang bertentangan dengan kepercayaan kalian sendiri gitu. Jadi pendetanya harus hadapi kita, hadapi Bang Suma dong Pak Pendeta. Nah gitulah. Kasih linknya biar mereka masuk ke sini. Tapi susah juga ya karena dibatasin kan. Hanya orang-orang beriman yang bisa buka TikTok. Sedang difilter ini. Atau pendeta-pendeta di Malaysia suruh masuk ke sini pendetanya. Biar tercerahkan semuanya kan gitu. Yang mengherankan gitu Gurunda Tabe di dalam Bible-nya, Tuhan itu bukan manusia. Kenapa dia Tuhankan ini manusia? Aneh. Bilangan Hosea pun. Kena stroke otak sudah meradang kan. Dia bilang Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Tuhan. Oke, kalau manusia tidak bisa jadi Tuhan, nah di Filipi 2 bagaimana? Mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Oke, setelah dia mengosongkan diri kan, nah untuk berubah diri menjadi Tuhan lagi gimana? Siapa Mati yang dulu. membuatnya menjadi itu? Enggak, dia kan sudah jadi manusia. Dia kosongkan dirinya, lalu jadi manusia. Nah, setelah jadi manusia, bagaimana cara dia untuk menjadikan Kembali dirinya jadi Tuhan? Iya. Kan tadi sudah kosong. Kan tadi sudah kosong. Untuk menjadi Tuhan kembali itu gimana ceritanya? Kalau menurut Roma 14:10, 14:9 si Paulus metongi Rom. Ya, mati, tapi yang menjadikannya Tuhan siapa? Paulus. Orang Kristen. Orang Kristen yang telah menjadikannya Tuhan, yang tadinya dia bukan Tuhan jadi Kristen. Kristen lah yang melantiknya menjadi Tuhan. Iya ya, di konsili-konsili. Iya. Betul. Ya sekarang ini kalau kita bertemu dengan mereka jadi Tuhan. Begitu. Makanya Al-Quran mengatakan mereka ini adalah pahlawan. Mereka ini adalah pasukan-pasukan Tagut yang mengajarkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Bukan iblis. Nah, itu. Iblis cuma membisikkan, yang mempraktekkan mereka. Mereka membantu iblis untuk mendurhakai Tuhan. Dan kalau cuma mereka yang mendurhakai Tuhan, tidak apa-apa. Ini mereka mau mengajak kita juga. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kita sapa Abi, Kristen, enggak ada Abi Kristen, tapi saya puding dibilang Ya, ya Bunda. Muslim ya Bang ya. Silakan apa disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan kepada Gurunda, silakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf Gurunda semuanya. Saya ada di Malaysia. Iya, Malaysia semua Gurunda. Mungkin bisa nanti teman-teman Malaysia kalau mau saling sapa dengan Gurunda,
di sini nggak apa-apa lah. Hotelnya sudah nggak ada. Memang benar host. Saya memang penggemar Gurunda ini, setiap malam selalu ikuti. Tapi cuman malam ini saya beranikan diri untuk minta naik. Kebetulan hotelnya nggak ada host. Ya, silakan Bang Suami. Apa nama jom itu apa teman-teman? Orang-orang Malaysia, jom tap-tap layar laju-laju. Apa maknanya itu? Jom. Mari. Oh, iya. Silakan. Ya memang saya ingin nyapa Gurunda saja, salam kenal. Saya berasal dari Madura itu host. Dari Madura? Iya Pak. Tadi Malaysia. Merantau lah. Oh, ya, Masya Allah, luar biasa, pahlawan ternyata. Baik Bang, baik. Makasih Bang ya. Ya. Doanya saja host dengan Gurunda ini. Ya. Iya. Makasih Bang Abi Fahmi ya. Madurana Kak Dima, dengan Sampang Kak Dintong. Oh, engki dari Sampang ki. Engki. Ngereng nyuan izin turun ki. Engki ngereng. Selangkong ki. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boh tangtretan TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti Malaysia ya. Dari Malaysia tapi orang Bugis. Merantau di Malaysia. Iya. Si runtuh si Londa. Si runtuh si kampung nih. Si runtuh si sengi. Agak tuh kereba. Madeceng. Teki monro di Sulawesi pelek. Pajo. Oh, Ajo, ya. Iya. Pamana. Iya. Penggemar beratna Bang Suma. Setiap Masya malam. Allah. Makasih tuh pelek. Agak dijama di Malaysia. Kepala sawit. Kelapa sawit. Oh. Kanjat tuh. Kelapa sawit. Luar biasa memang. Ya, Bang Kerjaan Luna. yang mulia itu. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang Luna? Gantian ya. Ya, oke. Turun aja Bang. Oke. Makasih. Jaga diri baik-baik di sana ya, Bang ya. Insya Allah. Sehat terus ki di sana, Lek. Jangan lupa sumpah jangan bah. Ya, insya Allah. Iya. Iya, nano. Nama aku kayak permen. Waalaikumsalam. Di mana di Malaysia, Mbak? Di Taiwan. Oh, Taiwan. Masya Allah. Masya Allah. Islam, nano. Mengganggu guru-guru. Boleh bertanya enggak guru-guru? Iya, Islam kah? Nano. Alhamdulillah Islam. Oh ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Begini, aku kan di Taiwan. Terus kalau beli makanan itu otomatis kan tercampur sama masakan orang Taiwan, babi lah. Kayak gitu. Terus aku bilang, aku orang Muslim enggak boleh makan babi, katanya gitu. Terus orang Taiwan itu bilang, enggak apa-apa. Kalau kamu mau makan babi, aku gratisin buat kamu, katanya. Terus aku bilang, aku enggak mau. Walaupun kamu bayar 1 juta, aku enggak mau, kata. Enggak apa-apa, Tuhanmu lu enggak ada di sini, Tuhanmu lu di Indonesia, katanya gitu. Waduh. Terus aku bilang, enggak mau, aku bilang gitu. Terus temanku itu, kamu kok sok suci, katanya. Kamu di sini itu loh cari uang, kamu harus nurut orang di sini, katanya gitu. Walaupun aku cari uang, aku tetap mempertahankan keyakinanku. Aku ndak boleh, aku bilang gitu. Terus dia bilang, itu loh makanan di sini loh, ayam juga itu loh nyembelihnya bukan atas nama Allah. Lihatin itu lehernya loh cuma dilubangin, ndak dipotong kayak gitu. Terus gimana para guru? Apakah aku dosa?
Tapi aku semampuku itu, sebisaku aku ndak mau makan yang kayak gitu. Gimana berdosakah aku? Kalau darurat mah enggak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. gantian Bang ya, gantian Bang Ganjar. Silakan Gerunda. Darurat enggak ada tempat jualan masakan Islam. Mau ke mana? Tapi sebisa mungkin dicari. Masa nggak ada di sana sih? Ya ada Gurunda tapi jauh, makanya itu sebisaku aku mempertahankan ndak mau makan daging babi itu. Tapi kata temanku itu lo ayam di sini lo nyembelihnya nggak menyebut nama Tuhan, itu kan percuma kamu sholat kamu puasa katanya. Oh nggak bisa, Allah maha melihat. Terus aku dengerin Bang Suma mengaji itu, ya Allah meneteskan air mata aku. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Artinya Sampai kapan aku harus di Taiwan, tapi demi apa itu, demi ekonomi. Tapi nggak apa-apa, Mbak. waktu Bang Suma lawatkan Al-Quran itu aku nangis, aku selalu ngikutin. Tapi aku sebagai apa itu istri sekotor ini kah aku sampai kayak Ikan di sana ada ikan. Jangan makan ayam, ikan aja. Supaya aman, ikan atau tempe tahu. Mudah. Jangan mempersulit tempe tahu diri, Mbak. adanya di toko Indo. Umi di toko Indo terus jauh itu dari tempatku. Terus gimana aku ini, ya Allah. masak sendiri bisa. Bisa Gurunda, tapi otomatis masak sendiri itu belinya itu jauh kalau di toko Indo. Pakai telur, Indomie, ikan Iya, kering. sering itu ikan kering nggak ada Gurunda. Ikan asin adanya ikan di asin toko ada. Indo. Iya. Kalau beli ikan mentah, habis itu diasinin, Ada Gurunda. ya itu buat aja itu. Masak sendiri aja nggak apa-apa. Itu jihad loh itu. Jadi ukhti ini, mbak ini lagi jihad. Itu udah jihad itu, berjuang itu namanya. Mati dalam keadaan Tapi mempertahankan apakah aku akidah itu. berdosa? Kalau sengaja ya berdosa, tapi kalau berjuang mempertahankan akidah untuk tidak melanggar kemudian syariat Islam, tetapi karena tidak ada jalan satu-satunya, ya jangankan yang seperti itu, babi pun bisa dimakan kalau darurat. Tapi kan belum sampai kepada hukum darurat, masih bisa berjuang. Beli ikan, habis itu diasinkan, beli perlengkapan sendiri, nikmati aja. Nikmati, itu jihad namanya itu. Jihad itu. Banyak orang ingin berjihad, tapi ladangnya nggak ada. Nah, mbak ini sudah berjihad, berjuang. Kalau misalnya nanti pekerjaan sudah ada modal, banyak modal, boleh balik ke Indonesia, dengan modal itu bikin usaha kan gitu. Tapi Saran saya sih. rumahku di pedesaan Bang semua. Ya nggak apa-apa, jadi petani lagi, wow lebih mantap lagi tuh. Insya Allah. Iya, jadi petani jualan tanam ikan, tanam telur, kan itu bisa. Nanti kalau sudah panen bisa dijual, betul nggak? Insya Allah. Bener. Aku tiap hari ngikutin Bang Suma ngaji kayak gitu, ya Allah. Meneteskan air mata. Aku sendiri ibaratnya cuman di sini cuman bawa Yasin. Sebisaku aku ngaji. Tapi kadang ada teman-teman yang kayak gitu, ndak, maksudnya kamu di sini sok suci, ndak ada gunanya karena di sini lo bau babi
semua itu ayam Gak kayak apa-apa. gitu. Itulah jihadnya tadi yang ku bilang. Itulah jihadnya. Sama seperti seorang apa ya, seorang yang cenderung suka kepada sesama, ya kan. Dia tidur sama sesamanya wanita. Ada kesempatan tapi dia tahan, ya itu jihad. Sampai dia sembuh dari kelainnya, itu jihad itu. Itu enak mereka orang-orang itu. Itu kelebihannya, mereka diberi Allah medan jihad sendiri. Mereka bisa menyembuhkan diri mereka, itu berarti artinya mereka jihad. Dan berjuang untuk tidak melakukan itu, mati dalam berjuang, itu jihad. Syahid itu. Karena perang yang lebih dahsyat kata Allah setelah perang bermandikan darah itu adalah perang melawan hawa nafsu. Begitu. Perang melawan hawa nafsu. Terima kasih Bang Suma pencerahannya. Iya. Sama-sama. Iya Bang Suma. Tolong diturunkan. Assalamualaikum. Oke. Ya, waalaikumsalam. Selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Kita kenapa nih Bang Zuma? Gerunda. Iya. Indonesia error. Ah, ya Allah. Saya nggak bisa tidur loh. Saya mikirin kucingnya Uya ini Gerunda apa ada bisa yang jagain ngasih makannya itu loh. Aduh ya Allah. Kan diambil semua itu, dijarah itu. Berarti orang-orang itu sayang kucing. 39 Ustadz sampai Gerunda. Itu kucing di sini aja makannya $5 sehari Gerunda. Itu yang ambil, kalau nggak dikasihin ke orang, kalau dikasihin orang atau dijual, alhamdulillah. Lah kalau nggak dikasih makan tuh gimana? Sehari nggak dikasih makan. Kucing saya ada satu lagi masih di situ. Di tempatnya. Nasib ya. Iya, karena memang kan janji mau ngasih satu lagi. Saya bilang ya nantilah saya ambil atau dibawa siapa yang datang. Ya keburu diambil orang. Duh, sedih banget deh. Ya udahlah. Memang udah takdir begitu ya. Oh, itu kucingnya dulu Bunda Bila ya yang dikasih sama Uya Kuya. Iya, satu. Kan dia memang 39 ada kucing itu, 39 ada kucing itu di rumah itu. Jadi saya baru dikasih satu, janji satu lagi. Kasihan sendirian kan di sini. Itu, tapi ya sudahlah. Mudah-mudahan nggak apa-apa itu. Udah lanjut deh. Yang penting Bunda di sana sehat-sehat aja kan? Sehat, cuma ini suaranya jadi begini nih, nggak tidur nih. Pusing. Mudah-mudahan gini aja, mudah-mudahan jangan ditunggangin pihak-pihak tertentu yang pengen Indonesia kayak 98 lagi. Gerunda kan udah umur berapa? 98 kan serem ya. Iya, serem kali pun. Banget itu, makanya nggak bisa kita balik begitu lagi tuh, nggak bisa. Uyanya ya nggak tahu lah, kan bukannya bapak saya. Ya dia di Indonesia lah. Harta bisa dicari, yang penting orangnya selamat. Terus mau diapain kalau ketemu, mau dibunuh? Kan enggak juga. Kalau dia salah ya diadilin, mestinya kan begitu, bener nggak? Iya. Nggak usah sampai, soalnya saya taunya dia kan baru jadi DPR-nya, jadi uang dia itu emang hasil kerja kerasnya dia waktu dia jadi artis. Itu aja. Tapi saya setuju kalau memang dia salah atau siapapun salah, ya negara kita kan negara hukum, diadilin lah seadil-adilnya. Nah yang anehnya tuh Gerunda, yang kemarin oplosan minyak triliunan, kenapa didiemin? Kenapa nggak itu yang dihabisin, yang jelas-jelas makan uang rakyat triliunan rupiah? Iya betul. Atau yang kabur tuh kemarin BLBI itu, zaman kalau ingat zaman waktu presiden sebelumnya, habis uang kita itu. Kadang-kadang makannya ditunggangin. Insya Allah lah, mudah-mudahan feeling saya nggak bener ya Gerunda ya, kita aman, sentosa. Amin. Dan Prabowo tetap presiden, itu yang penting. Jangan nanti Prabowo ngundurin diri,
Waduh, negeri Konoha. janganlah. Itu dia. Nah, Itu yang yang- satunya ini nih dikhawatirkan kalau sampai dia jadi gimana itu? Waduh. Kayaknya ngeri juga sih. Karena Iya saya kan sih. masih cinta Indonesia, saya masih cinta banget. Mafia minyaknya kabur, enggak kabur, diambil tapi gak dia papain. Saya tahu itu. Habis tuh uang triliunan, masih ada di Indonesia dia. Presiden tetap jadi presiden Prabowo. Iya, tapi kalau wakilnya naik gimana dong? Wah, nggak pulang lagi saya Gurunda, beneran. Sini aja lah udah. Kalian ikut saya aja di sini ya. Kita berdebat di sini. Kita bisa menghujat Oten untuk Gurunda kalau kesini semua kan. Bunda Rahma mau jadi nyuci piring katanya, nggak apa-apa katanya. Yang penting gaji 25 juta. Bunda Rahma kadang-kadang suka ngimpi juga. Iya benar, kemarin kita ngobrol-ngobrol ngalur ngidul. Aku mau Bun ke sana jadi tukang cuci piring. Saya bilang, Bagaimana gajinya cuci piring 25 juta Tuh, kan, sebulan. bener kan dia Kita ngomong. pegawai negeri golongan 3 ya, kepala seksi. Itu gajinya berapa? Iya itu dia, kasihan ya. Jadi SK itu ya bersekolah terus di bank, nyekolahin anak, pembangunan rumah. Coba. SK Ini itu cuma di salah bank, satu contoh. menginap Kemarin di bank. Gurunda, ada yang ngomong gini, oh kasihan polisi kan kemarin kerja keras, oh kasihan juga tuh serba salah, mau diapain. Saya bilang begini, diperbaiki itu dari atas. Kalau dari atas sudah bagus, gajinya diperhatikan, rumah dikasih, anak sekolah gratis, namanya juga dia pengaman negara kan, pasti nggak ada yang jelek-jelek lagi di bawah. Tapi kalau sudah di atasnya gajinya susah, emaknya minta duit terus kan buat anak sekolah, gimana bapaknya mau amanah? Nah, yang salah siapa? Yang salah yang mimpin, bukannya rakyatnya yang salah. Ya udah tunggulah nanti aku jadi presiden teman-teman ya. Benar. Saya wakil ya Gurunda, saya wakil ya. Boleh nanti Pak Lamsen jadi menteri olahraga. Tenang aja. Bom menteri pengurusan wanita. Urusan wanita Bunda Rahma aja suruh biar ribut Nah, terus. saya tim kampanyenya tuh kupaksa orang, weh. Bom yang jadi menteri wanita, bom. Gurunda ada berita bagus. Saya udah jadi janjian karena kemarin si Saifuddin buka ini, Bunda Rahma marah-marah. Bunda Mila kok akrab banget katanya. Panggil Abi. Lah dia sendiri gak mau dipanggil abang. Gak jadi nanti saya ketemuan. Bener gak Gurunda? Iya. Bermain dua natur sekarang Bunda Rahma. Saya harus belajar dua natur kayak ini TikToker lain. Bener gak Gurunda? Iya. Nah, Bunda Rahma ini emosi kadang-kadang. Nggak tahu taktik dia kadang-kadam. Jadi kali-kali ku tengok bibirnya yang tebal itu ketawa-ketawa. Nanti kalau Bunda ketemu saya titip lem Alteco Bun. Boleh. Saya yang masih kasih mulutnya. Bunda Mila agennya si Bang Suma katanya gitu. Saya bilang agen. Ampun deh. Ya Allah. Ya udah mau ketemuan, mudah-mudahan jadilah. Paling enggak saya usaha, bener nggak masalah dia Bunda Rahma bilang dibohongin aja Bun, saya nggak percaya. Ya lain lagi cerita, yang penting kita usaha. Lah kalau dia mau pulang mau menyerahkan diri gara-gara saya kan, saya juga dapat pahala ya. Ini Gurunda ya. Dari penghujat. Iya. Mana tahu. Jangan underestimate. Nah tuh istilahnya Bunda Rahma, jangan underestimate. Jadi Bunda Mila yang syahadatkan dia kembali di sana. Jangan dong. Ada ustadz di sini, saya bawa lah. Terus dia bilang itu dia mau nikahin si Uni Rifa. Saya bilang lo syahadat sekarang, nanti si Uni Rifa saya bayarin bawa ke Amerika. Nah, gitu kan. Lucu banget. Iya. Suka ngimpi dia, kesian itu dia, kesian. Kelihatan ustadz muka tuh menyesal tapi malu gitu. Kan gara-gara duit doang ya dia pindah tuh kan, benar nggak? Iya betul. Itu dia makanya.
Ya sudahlah. Lanjut. Aduh, saya kok jadi begini ngoceh terus. Masih 300. Masa Bang Arif, Ustadz Arif ini 300 ini. Aduh, Nonton. belum dengar Bunda Mela. TikTok Indonesia itu sekarang lumpuh total Bunda Mela. Kan dari kemarin udah, kan saya sendiri yang bisa masuk. Gurunda kemarin live, Bunda Rahma akhirnya bisa masuk. Terus saya masuk di Ustadz Wafi itu. Cuma berapa orang kemarin? Iyalah. Ini 300 ini sudah maksimal ini Gurunda. Bunda Mela. Oh gitu ya. Iya, penontonnya juga dari luar negeri ini kebanyakan ini, nggak ada dari Indonesia. Oh. Malaysia, didominasi teman-teman Malaysia. Ini Malaysia semua di bawah. Itu ya. Iya, penggemarnya Bang Juma. Iya. Keren. Tuh keren. Malaysia. Oh gitu. Salam dari Malaysia. Nggak ada Indonesia. Jadi hotel-hotel Indonesia itu botol semua, nggak bisa naik. Ini dari tadi DM ke saya, nggak bisa naik. Padahal sudah saya terima katanya. Iya. Malaysia semua itu kan. Orang di YouTube tanya, kok Bang Zuma bisa live? Ya orang-orang pilihan aja yang bisa. Karena ini gini jawabnya Gurunda. Karena Bang Zuma itu temannya Bunda Mila. Enggak ada hubungan sama Bunda Rahma. Karena Bang Zuma teman saya, jadi kecipratan luar negerinya gitu. Oh iya. Gurunda, karena Gurunda orang bertakwa kepada Allah. Gitu ya. Kalau kata Bang Hendy, Bunda Mila, kalau kata Bang Hendy, kita live-nya itu dari Burundi. Bener. Bang Handi Burundi. Lah dia sendiri nggak bisa naik sekarang. Enggak, tadi ada di sini. Cuman beliau Bang Faruk lagi katanya Bang Faruk cuma 39 orang, padahal biasanya ribuan. Iya. Sampai kapan nih begini ya? Karena itu pun dari luar negeri juga itu pasti. Luar negeri maksudnya. Dari sini juga bolak-balik ke sana. Itu ributnya udah berhenti atau masih terus ya? Masih terus kali ya? Nggak ada informasi Bun, karena kan dimatikan aksesnya untuk tahu itu. Iya benar. Biar nggak ini ya. Semalam saya masih dapat 500 live-nya. Semalam ya? Iya. Sekarang rada sedikit. Iya. Bang Faruk 54 katanya itu sekarang menontonnya. Aduh, saya juga heran kirain ulangan tayang ulang. Enggak, ini langsung Gurunda langsung ini teman-teman. Bukan tayang ulang.